Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Good evening, good afternoon, and good night maybe in your time. So welcome to English lecture again and meet me, your wonderful English lecturer actually, Miss Ito. All right. So how are you today? Yeah, I hope that you are fine and great and happy as always because today we are going to have second meeting. Sesuai dengan yang pernah saya bilang di meeting pertama, bahwasanya untuk meeting kedua sampai meeting ke-6 akan menggunakan platform video atau platform digital media yang lain untuk belajar bahasa Inggris. Jadi tidak ada meeting ya. So that's why I made this video. Before that, have you download your material in Ruang Materi My Best? I believe that you have already downloaded. Kan kalian adalah mahasiswa-mahasiswa Bu Ito yang rajin, so I believe that you have already downloaded. So let's check this out. Hari ini kita akan belajar apa sih, Miss? Oke, hari ini kita akan belajar tentang talk about daily activities, tentang kegiatan kita sehari-hari. Dan kegiatan sehari-hari ini akan berkaitan dengan penulisan menggunakan simple present tense. Alright, terus ini ada summary-nya ya. Jadi nanti kalian juga akan baca conversation dan saya rasa ini sangat-sangat mudah ya. Nanti kita akan bahas. Terus di sini ada pertanyaan seperti yang kemarin. Ini cuman untuk intermezzo aja biar kalian mastering apa sih conversation-nya gitu kan. And the last, you will have tugas pertemuan kedua ya. Nanti ini akan saya jadikan tugas pertemuan kedua. So, kita langsung aja ke pembahasan yang utama yaitu penggunaan simple present tense. Alright, saya akan menggunakan slide saya sendiri biar mudah ya. So guys, welcome to simple present tense ya. Saya rasa kalian sudah belajar ini dari SMP, but I will remind you, mungkin ada beberapa yang lupa-lupa ingat gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses. Tenses itu adalah sesuatu yang menyatakan kondisi gitu ya. Dalam bahasa Inggris itu ada tenses. Contohnya kalau di Indonesia ada waktu sekarang, ada waktu nanti, dan ada waktu masa lalu gitu. Itu namanya tenses. Di dalam bahasa Inggris itu ada 16 gitu kan. Kalau kita cuma 3, tapi kalau di bahasa Inggris itu ada 16. Miss, apakah kita akan mempelajari semuanya 16 itu? Oh, tentu tidak. Ya, tidak cukup waktunya dalam 16 meeting ya, anak-anak. So, you just will have simple present tense ya, atau tenses yang digunakan untuk sehari-hari yang akan kita bahas. Kemudian akan membahas simple past tense ya untuk masa lalu dan simple future tense yang nomor 9 itu ada tenses yang digunakan untuk menjelaskan di masa depan. Oke. Kalian harus ingat ini dulu. Tapi sebelum itu saya hanya ingin make sure that you have already known about words in English. Kenapa kalian harus memastering ini? Karena bagi saya kalau kalian nggak ngerti perbedaan antara keempat words ini, maka kalian akan bingung nanti untuk memahami bahasa Inggris yang selanjutnya. Alright, jadi ada 4 ya teman-teman untuk words itu ada 4 dalam bahasa Inggris, yaitu noun, adjective, adverb, and also verb ya. Kemarin kita mungkin udah bahas ini ya. Kalau noun itu adalah kata benda. Jadi harus diingat kalau noun itu kata benda. Contohnya laptop, handphone, buku, meja, dan lain-lain. So the noun is any particular like person. Jadi bisa orang, place ya, tempat, things, benda-benda, dan ideas. Itu bisa dikategorikan sebagai kata benda. Next, ada adjective atau kata sifat. Biasanya adjective itu describing the noun. Jadi yang menjelaskan apa sih sifat dari noun ini gitu ya. Ternyata adjective itu tidak hanya sifat aja teman-teman, tapi size, ukuran itu juga termasuk adjective. Texture juga termasuk adjective ya, tekstur seperti lembut, kasar, dan lain-lain gitu kan. And then shape itu juga termasuk adjective. Feelings like angry, sad,
happy gitu kan. Itu termasuk feelings. Jadi adjective itu yang berkaitan dengan apa yang kalian rasakan kayak gitu. And then there will be adverb ya. Kalau adverb ini kata keterangan. Biasanya ada where ya. Where itu di mana? How gimana? When, kapan, how often, always atau contohnya always, never, seberapa sering gitu juga termasuk kata keterangan. And then how much, seberapa gitu kan. How much is it? Harganya berapa gitu kan, berapa gitu, how much, itu termasuk kata keterangan. Dan finally we go to the verb ya, ini adalah kata kerja yang akan kita menggunakan ini untuk tenses. Verb is a word that shows actions or activity. Jadi yang namanya kata kerja itu untuk menunjukkan aksi dan juga activity. Contohnya, I teach you. Teach itu mengajar, menunjukkan sebuah activity ya atau aktivitas. Itu akan berbeda dengan misalnya I say book. Book is not activity, right? Jadi kalau book itu kata benda. But teach, mengajar adalah sebuah activity. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke Bu, cipiliti sekali. Right, kita lanjut. Nah, tadi saya udah bilang bahwa kita akan belajar present, past, dan juga future. Kalau present ini yang terjadi saat ini ya, teman-teman. Terus kalau past itu masa lalu yang harus kita lupakan sebenarnya, nggak usah kita pelajarin ya. But actually you have to learn this. And then for the future itu adalah masa depan gitu kan. Masa depan aku dan kamu gitu kan. Freak banget sih, Miss. Oke, itu hanya intermezzo saja, teman-teman. Jadi yang udah saya katakan tadi, simple present tense itu pakainya verb one ya. Teman-teman harus ingat bahwa simple present tense, present, hadiah, kado, kado itu kan berarti sesuatu yang sekarang kita dapatkan gitu kan. So is a gift, is a present. Jadi yang terjadi sekarang ini. Itu namanya present tense, harus menggunakan verb satu ya. Ingat, verb satu. Contohnya Risma dan kakak masak telur hari ini. Risma and kakak cook egg today. Nah, ini cook itu verb 1. Meanwhile, kalau yang simple past tense yang menggunakan masa lampau itu pakainya verb 2. Alright. Jadi dari cook itu menjadi cooked ya, ada ed-nya yang menandakan bahwa itu verb 2. And then there will be simple future tense ya. Kalau simple future tense itu yang akan datang. Contohnya Risma dan kakak akan masak telur besok gitu kan. Harus diingat akan ini termasuk future tense. Alright. Tapi kita tidak membahas past tense dan juga future tense hari ini karena kita membahas simple present tense. Oke, simple present tense di sini akan ada dua cara penulisannya. Yang pertama adalah menulis dengan kata kerja ya teman-teman ya. Terus yang kedua itu menulis dengan kata adjective non adverb. Jadi harus teman-teman bedakan. So, Miss, gimana sih caranya? Nah, rumus menulis tenses kalimat positif verbs present tense ini harus kalian ingat sampai tua ya. So, if you have read this, kalau kalian pernah baca rumus ini, saya yakin banget kalian langsung akan memahaminya. Itu cipiliti sekali ya, teman-teman. Jadi tinggal tulis aja subject plus verb one. Jadi deh gitu kan. Jadi yang namanya kalimat itu terdiri dari subjek dan juga predikat. Nah, predikat itu dibagi menjadi dua. Ada kata kerja, kemudian ada yang namanya to be ya. To be itu yang akan digunakan untuk menulis present tense yang menggunakan ana, adjective non adverb itu butuh to be. Karena ini adalah verb, maka kita tidak butuh to be. Yang kita butuhkan tetap verb aja. Oke, jadi contohnya Risma belajar bahasa Inggris. Ya ampun, Miss, suaranya kayak ngajar anak SD. Gak apa-apa, biar kalian paham. Jadi Risma studies English. Miss, kok ada ES-nya gitu kan? Harus diingat bahwa yang namanya subjek itu apa aja? Dewi Ayu, he, she, it. Jadi kalau Dewi Ayu itu tambahnya verb satu aja guys. Tidak perlu yang namanya S atau IS. Tapi kalau subjeknya he, she, it, Risma di sini adalah she. So that's why you have to put IS ya di belakang verbnya. Oke.
Risma belajar bahasa Inggris, Risma studies English. Gimana kalau saya belajar bahasa Inggris? Nah, saya ini kan bukan he, she, it ya. Saya ini bahasa Inggrisnya I. Jadi tidak perlu menggunakan es. Oke, I study English. It's the same. Kalau subjeknya he, she, it, maka verbnya butuh s or es. Tapi kalau subjeknya they, we, are, you, maka verbnya tidak ditambah s. Jadi tetap verb one. Next, jadi ada kalimat positif, ada kalimat negatifnya teman-teman ya. Jadi kalau ada netizen itu biasanya pakai kalimat negatif ya. Alright, so di kalimat negatif ini kalian hanya perlu menambahi kata-kata do or does plus not. Terus di mana sih Miss letaknya? Letaknya adalah setelah subjek. Jadi untuk menginisial bahwa itu adalah kalimat negatif harus ada kata not-nya. Alright. So for example, Risma tidak suka makan ice cream. Risma does not like eat ice cream. So, susunannya adalah subject plus do or does plus not plus verb one. Mereka tidak suka makan bakso. They do not like eat meatball. Bisa kalian perhatikan di sini ya, teman-teman ya. Untuk do digunakan untuk subjek Dewi Ayu. Terus untuk does digunakan untuk subjek he, she, it. Karena kalau does, he, she, it itu suka S ya. Jadi harus ada S-nya. Terus yang harus jadi perhatian kalian adalah kalau kalimat negatif, maka verb satunya semuanya balik lagi ke awal. Karena sudah diwakilin ya. Kalau yang subjeknya he, she, it sudah diwakilin does. Jadi kalian tidak perlu ditambahin s di belakang like. Contohnya, Risma does not likes, but also just like. Oke, jadi langsung balik ke verb 1. Karena sudah diwakilin yang does not. And then sekarang kita move to kalimat tanya di present tense atau namanya interrogatif. Kalau kalimat tanya itu inisialnya ada tanda tanya. Oke. Jadi tanda tanya ini merupakan inisial dari kalimat tanya. For example, apakah Risma makan ice cream? Gitu kan, Indonesianya kayak gitu. Jadi gimana Miss cara nulisnya? Cara nulisnya kalau itu verb, maka kalian tetap butuh yang namanya to do ya. To do itu gantinya to be ya teman-teman ya. Jadi kalau kalimat negatif dan kalimat tanya itu butuh yang namanya to do. Jadi do or does-nya ini ditaruh depan. Do or does taruh depan plus subject plus verb one. Does Risma eat ice cream? Ini artinya apakah Risma makan ice cream? Kalian sudah menulis yes no question ya. Dan yes no question itu bisa pakai do juga. Oke. Apakah mereka makan mie? Do they eat noodle gitu ya. Sebenarnya ini hal yang sangat mudah sekali. Perlu diingat aja kalau kalimat negatif dan kalimat tanya, semua verbnya itu tidak ada tambahan S ataupun IS walaupun subjeknya itu he, she, it. So you have to remember that. Cipiliti sekali bukan? Yes, miss. Of course. Of course. Then the next, ini adalah cara menulis untuk simple present tense yang tidak menggunakan verb ya. Ini pakainya adjective, noun, adverb. Dan cara menulisnya itu sangat cipiliti sekali, alright. Nulisnya hanya butuh to be. Oke, kalau tadi kan pakai verb, kalau sekarang butuh yang namanya to be. Rumusnya adalah subject plus to be is MR, nanti disesuaikan subjeknya apa, plus ana, alright. Ana ini terdiri dari adjective, noun, adverb. Contohnya, Risma adalah anak yang cantik. Cantik itu termasuk apa? Adjective. Jadi kalau ada kata adjective maka butuh to be, alright? Nah, to be Risma, to be-nya Risma itu karena dia adalah she, maka dia butuh s. Jadi to be-nya adalah is. Risma is beautiful. Miss, gimana kalau subjeknya they? Ya, kalau they berarti to be-nya adalah are. Misalnya mereka adalah students, mereka adalah murid-murid. So, they are students. Oke. Okay? It's really cipilitis. Next, untuk yang kalimat negatif ini ada subject plus to be is MR plus not plus ana. Jadi tinggal tambahin not aja setelah to be. Contohnya, Risma adalah anak yang tidak rajin ya. So, you can just put to be setelah subject, tambahin not
kemudian tambahi apakah itu adjective, noun, ataupun adverb. Risma adalah anak yang tidak rajin. Risma is not diligent girl. Alright. Dan sama halnya dengan kalimat interrogatif, jadi to be-nya ditaruh di depan ya. Kalau tadi kan to do-nya ditaruh di depan, sekarang to be-nya taruh di depan. Jadinya misalnya, apakah Risma anak yang pintar? Itu langsung aja pakai to be taruh di depan. Is Risma smart? Oke, susunannya to be plus subject plus Ana. Contoh soal. Sheila, write or writes a letter? What? Writes. Good. Then, Sheila do or does? Apa? Does. Kenapa kok does? Karena Sheila adalah she. And then, do or does Sheila write a letter? Jawabannya adalah does. Oke, good. Next, they itu to be-nya apa ya? Is or am or are? What? Yes, are. So they are football player. Kalau I di sini to be-nya adalah yes, that's right. I am beautiful girl. And then the last Zaki. Zaki itu subjeknya apa? He ya, he. Maka harus to be-nya adalah is. Oke, ini teman-teman kalian bisa menggunakan pattern ini ya. Silahkan ditulis, diingat, dan nanti dipraktekkan. Saya harap kalian bisa mengerjakan hal-hal seperti ini ya. Misalnya kayak ada pilihan I go or went to school every day. Nah, go ini adalah kata kerja yang artinya pergi. Ini verb 1. Jadi pilih go. Oke, jangan when. Kalau when ini kan verb 2 ya. Verb 2 itu untuk masih lalu gitu. Jadi kalau masih lalu itu verb 2 jangan dipilih karena ini adalah pilihannya simple present. Kalau she berarti sleep or sleeps gitu. Ini sangat cipiliti sekali ya teman-teman. Nanti setelah ini silakan kalian menuju ke ruang diskusi. Di situ saya meminta kalian untuk menulis kalimat di dalam present tense. Oke, let me show you. Jadi nanti setelah ini tugasnya adalah menulis di ruang diskusi My Best. Oh, sorry. Langsung aja deh kalau gitu. Nah, tugas yang pertama adalah menulis di ruang diskusi My Best seperti yang sudah kalian lakukan kemarin. Di situ sudah ada contohnya, silahkan menuju ke sana. Terus kemudian kalau yang ini adalah activity yang kedua. Kalau kalian kemarin menulis di Padlet, sekarang beda lagi. Ini kalian activity-nya menulis di sticky note di Google Jamboard. Oke, jadi nanti link ini akan saya share ke kalian. And then kalian biasa tinggal klik aja, klik enter, terus akan menuju ke Google Jamboard. Di sini kalian langsung klik sticky note dan di sini perintahnya apa? Please tell me what do you do in your daily life. Alright? Nah, kalian tulis nama seperti biasa. Sylvia Nanda Putri Erito. Name ya, name. Terus di sini kalian, so sorry, there is something miss out here. Jadi jangan langsung klik enter ya teman-teman ya. Selesaikan seluruh rangkaian kalimatnya dulu. Setelah itu kalian klik enter. Saya ulangi. Jadi tadi klik sticky note-nya, terus tulis namanya, tulis name-nya. Setelah itu kalian langsung menceritakan your daily life. Hi, I wake up at 5:30 a.m. Saya bangun tidur biasanya jam 4:30 pagi. After that, I pray and read the Quran. Misalnya, setelah itu saya sholat dan baca Al-Quran. And at 6 a.m. I prepare the meal. Saya menyiapkan sarapan for my husband. And I go to campus at 8 a.m. In campus, I teach 7 classes and I really love
to see my students. Alright, jadi ini hanya contoh aja. Silahkan nanti teman-teman menuliskan daily activity-nya tuh kayak gimana ya. Terus klik simpan. Sebelum klik simpan, kalian bisa pilih warna. Misalnya mau warna pink, warna biru, boleh. Kalian langsung klik simpan aja. Maka akan muncul di sini guys. Oke, di sini. Kalian bisa besarin atau kecilin, tapi kalau bisa nanti disesuaikan aja ya. Karena kalau misalnya terlalu besar, temennya nggak kebagian gitu. Jadi sebisanya aja. Oke. Kalau misalnya nggak cukup gimana, Miss? Kalian bisa jadinya. Kalian bisa buka untuk slide yang berikutnya. Jadi saya udah menyiapkan 3 lembar. Silahkan nanti kalian menulis di sticky note ini ya. Kalian nanti bisa digeser-geser, mau letaknya di mana aja boleh. Alright, so that's all for today, guys. I hope that you get so much knowledge and you understand what our activity today. So thank you so much. Silahkan menuju ke ruang diskusi dan mengerjakan menulis kalimat. Setelahnya menuju ke Google Jamboard. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.